Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah masjid At-Tawabin yang hadir mengikuti kegiatan sholat Idul Adha pada pagi hari yang penuh berkah pada kesempatan ini yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah, luapan syukur yang tak terhingga begitu terasa dalam batin sanubarik kita. Kita pada kesempatan ini, alhamdulillah, telah diizinkan untuk mengikuti kegiatan sholat Idul Adha yang merupakan sunnah muakkadah untuk senantiasa kita laksanakan. Moga-moga sholat kita hari ini menjadi pertanda bahwa kita adalah hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada beliau sebagai figur tauladan umat seluruh manusia yang kita nantikan syafaatnya di hari akhirat nanti, yang kita dengarkan dan kita laksanakan amanah sunnahnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada segenap keluarga dan para sahabatnya serta umatnya di seluruh dunia. Moga-moga kita semuanya menjadi umat yang setia, istiqamah dalam mengikuti sunnah-sunnah yang disyariatkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha jamaah Masjid At-Tawabin yang kami banggakan dan kami muliakan. Sebelum khatib menyampaikan untaian materi khutbah pada pagi ini, khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan kepada segenap para jamaah sekalian. Mari kita sama-sama tulus ikhlas untuk meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi modal dasar terbaik kita menapaki kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan ini. Dengan istiqamah melaksanakan semua perintahnya, baik yang bentuknya sunnah maupun yang fardu. Dan kita juga istiqamah meninggalkan larangannya. Hadirin para jamaah, kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid At-Tawabin yang berbahagia rahimakumullah. Hikmah berkurban wahai kawan. Mari kita memperhatikan. Jangan sampai kita lewatkan di tengah-tengah kesibukan. Kurban tanda ketakwaan sebagai wujud kepatuhan. Menyembelih hewan kurban sesuai dengan kemampuan. Kurban sarana kepedulian bagi mereka yang membutuhkan. Berbagi daging penuh kenikmatan, kelezatan dan keberkahan. Membuang sifat kebinatangan seperti sikap keserakahan, ketamakan dan kesombongan menyertai dalam kehidupan. Kurban sebagai syiar keislaman menunjukkan sifat kerahmatan, kasih sayang yang berdasarkan niat penuh dengan ketulusan. Dari gambaran syair-syair ini, khatib sengaja mempersembahkan kepada para jamaah
sebagai renungan yang mendalam kepada kita bahwa sesungguhnya ternyata Idul Adha yang rutin kita laksanakan setiap tahun adalah suatu syariat yang banyak mengandung nilai-nilai hikmah yang mesti kita pahami, mesti kita pelajari, dan mesti kita perdalam. Di tengah-tengah kesibukan kita menapaki kehidupan yang fana sesuai dengan profesi dan bidang kita masing-masing. Jangan sampai oleh karena kesibukan kita bergelut dengan dunia kita menyebabkan kita lupa untuk mengetahui hikmah-hikmah di balik pelaksanaan Idul Adha yang dilaksanakan bagi umat Islam seluruh dunia. Yang pertama, hikmah terbesar pelaksanaan Idul Adha ini adalah sebagai tanda kita adalah orang-orang yang bertakwa. Perintah bertakwa amat sangat penting dan wajib hukumnya disampaikan oleh para khatib ketika naik ke atas mimbar. Dan wajib pula hukumnya bagi para jamaah untuk mendengarkan dan memperhatikan serta membuktikan takwa tersebut dengan dua cara. Pertama, melaksanakan perintahnya. Yang kedua, menjauhi larangannya. Wujud perintah Allah pada momen Idul Adha pada kesempatan ini adalah kita melaksanakan pemotongan hewan kurban. Tentu sebatas kemampuan keuangan finansial yang kita miliki. Bagi kita yang mampu berkorban dengan kambing, alhamdulillah. Itu merupakan satu persembahan terbaik yang kita berikan. Niat kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mampu berkorban sapi, itu juga sangat bagus. Dan alhamdulillah di tempat kita ini insyaallah ba'da salat Idul Adha nanti kita akan menyaksikan pemotongan hewan kurban dari para jamaah yang dengan tulus ikhlas untuk mengorbankan harta bendanya sebagai tanda syukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan selama ini dalam bentuk mengorbankan seekor kambing. Harapan dan doa kita semoga para pekorban benar-benar diterima korbannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi bukti bahwa mereka telah menunjukkan ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pada kesempatan ini belum mampu untuk berkorban, kita niatkan moga-moga tahun-tahun yang akan datang kita bisa berkorban minimal sekali seumur hidup sebagai tanda syukur kita atas nikmat-nikmat harta benda yang terus tercurah kepada kita tanpa pernah berhenti. Yang kedua, korban adalah sarana kepedulian. Umat Islam bukanlah umat yang egois, senantiasa memperhatikan kiri dan kanan, memperhatikan nasib keberadaannya. Di antara bentuk kepedulian yang menjadi rutinitas setiap tahun adalah membagikan daging kurban kepada orang-orang di sekitar kita. Apalagi di antara saudara-saudara kita ada yang memang secara ekonomi di bawah garis kemampuan atau termasuk golongan orang-orang du'afa. Maka momen Idul Adha ini kita bahagiakan hati mereka dengan memberikan sembelihan daging kurban yang lezat dan nikmat untuk dikonsumsi. Sesungguhnya daging kurban ini adalah daging yang penuh berkah karena dilaksanakan langsung oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau pada waktu itu yang awal mulanya
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anaknya yang sudah lama dinanti pada saat itu. 3 malam beliau bermimpi berturut-turut untuk segera menyembelih anaknya sendiri sebagai wujud pengorbanan, sebagai tanda ketaatan dan kepatuhan kepada Rabb alam semesta. Itu adalah bentuk ujian. Karena Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang begitu kuat imannya, yang begitu teguh kesabarannya, maka tanpa berpikir panjang, anaknya yang satu-satunya itu yang sangat dicintai dan disayangi disembelih atau dikorbankan di daerah Mina. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan seekor kambing atau kibas yang besar, gemuk dan sehat. Dari sejak itulah syariat kurban itu diteruskan oleh para nabi, termasuk nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilestarikan sampai saat ini, sampai seterusnya hingga hari kiamat. Daging kurban adalah daging yang penuh dengan berkah. Dikatakan berkah, kita bisa melihat saudara-saudara kita ketika menerima daging kurban, mereka menunjukkan ekspresi muka yang bersyukur dan bahagia, lalu mengolah daging kurban tersebut sesuai dengan selera masing-masing. Dan ajaibnya, kambing-kambing atau sapi yang dikorbankan itu jutaan, ratusan juta jumlahnya hari ini, setiap tahun, tetapi tidak habis-habis. Itulah wujud keberkahan dari hewan kurban seperti kambing, sapi dan unta, dilestarikan oleh Allah untuk kebutuhan umat Islam yang peduli terhadap agamanya dan peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Tatkala Nabi Ibrahim menanyakan kepada anaknya, sebagaimana yang disebutkan dalam satu surah, yaitu surah As-Saffat ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala Nabi Ismail telah mampu berusaha bersama ayahnya Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam tidurku untuk menyembelihmu. Maka kemukakan apa pendapatmu?" Sang anak yang soleh tersebut menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Niscaya engkau akan mendapatiku, insyaallah termasuk orang-orang yang sabar." Dari ayat ini pelajaran bagi kita, hendaknya dalam melaksanakan pemotongan hewan kurban kita benar-benar tulus ikhlas karena Allah, semata-mata mengharapkan ridhonya untuk menunjukkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hikmah kita berkorban adalah membuang sifat-sifat kebinatangan yang mungkin ada pada diri kita. Kita adalah manusia yang memiliki hawa nafsu. Kalau kita tidak pandai untuk mengontrol hawa nafsu kita, maka cenderung hawa nafsu tersebut, sifat dan watak kepribadiannya sama dengan hewan. Di antaranya adalah tamak, serakah dan rakus, sombong, iri hati dan lain sebagainya. Dengan kita berkorban, maka hikmahnya adalah sifat-sifat kebinatangan yang mungkin masih ada di dalam diri kita, maka kita sembelih, kita lenyapkan dan kita singkirkan
dari dalam diri kita. Perjuangan melawan hawa nafsu adalah perjuangan yang tidak ada habis-habisnya. Akan terus mengintai kita, akan terus menjajah kita. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang mengutamakan kerukunan, kekompakan dan kebersamaan di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat. Oleh karena itu sadarlah para jamaah sekalian, kalau di antara kita ini masih ada rasa benci, buruk sangka, mau menang sendiri, tidak peduli terhadap orang lain, yakinlah itu adalah hawa nafsu setan yang merupakan sifat watak kebinatangan yang wajib kita singkirkan dan wajib kita musnahkan dari dalam diri kita. Jangan sampai hidup kita yang sekali-kali ini kita berbuat hal-hal yang dapat melukai hati saudara-saudara kita, melukai perasaannya. Kita ini adalah satu saudara, diikat oleh akidah Islamiyah. Mari kita menjaga tutur kata kita, hati pikiran kita. Jangan berbuat hal-hal yang dapat mengganggu hubungan di antara kita. Maka melalui momen Idul Adha ini, kita sembelih, kita buang jauh-jauh sifat-sifat kebinatangan itu. Ingatlah, kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak dihalalkan kita bermusuh-musuhan. Tidak dihalalkan kita tidak bertegur sapa. Batasnya maksimal 3 hari. Maka mari para jamaah sekalian, kita kosongkan hati kita. Kita kosongkan pikiran kita. Jangan sampai ada terselip hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk yang dapat mengganggu kebersamaan di antara kita. Mari kita sama-sama, di dunia kita bersama, di akhirat pun kita bersama, sama-sama masuk surga. Kita dalam bertemu, kita bicarakan untuk kemajuan kita bersama, untuk peningkatan keimanan kita, untuk syiar agama kita. Jangan kita berbicara hal-hal yang dapat mengganggu dan merusak kerukunan persatuan di antara kita. Inilah di antara hikmah kita melaksanakan Idul Adha pada tahun ini. Kemudian yang terakhir, hikmahnya adalah sebagai syiar keislaman. Inilah Islam, sungguh luar biasa, memberikan syiar-syiar agama untuk menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang di antara kita, bahwa kita adalah satu naungan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari kita rawat dan kita jaga cinta kasih dan sayang yang sudah bergelora dalam jiwa kita. Jangan sampai oleh karena hal-hal sepele malah kita menjauhkan diri dari saudara kita. Sekali kita rukun, seterusnya kita rukun. Sekali kita bersama, seterusnya kita bersama. Sekali kita bersatu, seterusnya kita bersatu. Dengan kita berjamaah dalam kerukunan dan persatuan, maka Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada kita. Allah akan mencurahkan keamanan dan kenyamanan kepada kita. Allah akan selalu bersama kita. Al-jama'atu rahmah wal furqatu adab. Berjamaah, bersatu padu dalam irama nada persatuan dan kebersamaan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bercerai-berai, bermusuh-musuhan, itu akan mendatangkan petaka bagi kita. Jadi kalau mau lingkungan kita, masyarakat kita senantiasa guyup dalam kebersamaan, kerukunan, persatuan dan kedamaian, mari melalui momen Idul Adha ini kita syiarkan agama kita di sini. Di sini alhamdulillah ada pengajian. Kita datang, kita dengar nasihat-nasihat guru-guru kita untuk membimbing diri kita agar kita memiliki kesadaran, memiliki ilmu pengetahuan bagaimana menata diri, bagaimana menata keluarga, dan bagaimana menata masyarakat lingkungan kita. Semoga sedikit khutbah Idul Adha singkat ini dapat kita pahami dan dapat kita amalkan untuk mewujudkan rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasara din wa khudul man khadalal muslimin wa dammir a'da ad-din wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal zalazil wal mihan ma zahara minha ma batan an baladina Indonesia khassah wa sadil buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.